Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Kehilangan atau kematian ini kan seringkali dianggap ujian yang paling berat. Sudah waktunya Allah memanggil ya, memang kaget sih. Buat nananya tegarlah. Kok nama penciptanya nggak ditulis di cover-cover? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ujian hidup yang maha berat tengah dihadapi oleh presenter Najwa Shihab. Keinginan Najwa untuk mendayung bahtera pernikahan sampai kakek nenek bersama Ibrahim Syarif Assegaf suaminya seolah pupus karena Tuhan berkehendak lain. Separuh jiwa Najwa seolah pergi ketika sang suami tercinta dinyatakan meninggal dunia pada pukul 14.29 waktu Indonesia Barat akibat penyakit stroke yang dideritanya. Ibrahim yang sempat mendapatkan tindakan medis darurat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di kawasan Cawang, Jakarta Timur, tak menunjukkan detak kehidupan ketika mengalami perdarahan intraserebral atau perdarahan otak yang paling parah hingga nyawanya tak tertolong lagi. Sejumlah pesohor dan pejabat nampak hadir untuk menguatkan mental Najwa, sekaligus pembacaan kalam ilahi di samping jenazah. Jadi Nana aku lihat capek sih, kelihatan capek, lelah, tapi tetap dia di sebelahnya almarhum. Kalau saya dengan almarhum tidak terlalu sering ketemu, cuman yang saya tahu kagetnya tuh gini, karena sebetulnya almarhum itu kan rada aktif dalam berolahraga gitu ya. Tapi ya sudah waktunya Allah memanggil ya, memang kaget sih. Sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Karena ini kan baru mendadak, terus katanya ada stroke. Kalau infonya dari atas, dia ada autoimun atau diabetes tipe 1 gitu. Jadi pembuluh darahnya keluar. Yang nggak bisa ngomong apa-apa, tapi buat nananya tegarlah. Iya, kebetulan kan tetangga di sini, jadi dan selain kenal kita juga tetangga. Tadi langsung pas datang lagi ramai, langsung datang sama istri dan sama papa juga untuk menyampaikan turut duka cita kepada Mbak Nana. Usai disolatkan di masjid terdekat, pagi ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, rencananya jenazah suami Najwa Shihab akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Pasti orang baik lah, buktinya yang datang aja luar biasa. Berarti semasa hidupnya juga luar biasa. Kepergian suami tercinta menjadi pukulan mental yang begitu hebat bagi Najwa. Publik dan netizen masih ingat pada curhatan pilu Najwa saat menceritakan bayi perempuannya yang meninggal pada 2011 silam. Bayi perempuan yang diberi nama Namia Assegaf hanya sempat menghirup udara dunia selama 4 jam karena dilahirkan dalam kondisi yang rentan. Selama trimester akhir kehamilan, Najwa harus dirawat di rumah sakit karena cairan ketubannya rembes sehingga harus disuntikan cairan secara berkala sampai bayi itu lahir. Namun, setelah dilahirkan dengan selamat, Najwa harus melepas kepergian bayi perempuannya untuk selama-lamanya. Waktu Namia meninggal itu tuh berat banget. Karena tuh kan aku berusaha banget untuk dapat anak kedua ya. Kayak selang usianya tuh sama Iza 10 tahun. Dan aku usaha banget sampai kemudian aku akhirnya hamil. Dan hamilku tuh berat banget waktu itu. Aku 3 bulan tuh harus bed rest di rumah sakit. Dan aku tuh pokoknya aku dulu ngerasa kalau aku udah mau sesuatu pasti dapet. Jadi I did everything. Kan dibilang kalaupun lahir mungkin ada kemungkinan ada gangguan jantung. Atau kalaupun lahir prematur harus ini prematur. Gue mau kalau bayi gue lahir ini harus hidup. Bayinya meninggal. Di balik senyum dan sikap percaya dirinya, ternyata Najwa butuh recovery mental yang cukup lama pasca kehilangan bayi perempuannya. Lantas kini, luka akibat kehilangan orang terkasih kembali dirasakan oleh Najwa. Ayah dari kedua anaknya telah pergi untuk selama-lamanya di usia 48 tahun.
Selama hidup, menantu Quraisy Shihab itu dikenal sebagai suami, ayah, dan menantu yang baik. Ibrahim yang merupakan kakak senior Najwa di kampus berani mempersunting Najwa di usia muda 20 tahun. Mereka menikah pada 11 Oktober 1997. Mereka sempat terpisah karena Ibrahim melanjutkan kuliah di Australia dan Amerika. Namun, long distance marriage, kesibukan karir maupun segudang ujian pernikahan tak menggoyahkan rumah tangga Najwa dan Ibrahim. Di dunia hukum dan akademis, Ibrahim juga dikenal sebagai pengacara yang amanah serta cendekiawan muslim yang karismatik. Selamat jalan Ibrahim Syarif Assegaf. Shock ya, shocking gitu. Apalagi aku pernah berada di posisi yang seperti Mbak Nana rasakan, so I know. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya selain pasti mengirimkan doa gitu ya, ngirim dukungan lah, support dalam bentuk apapun gitu. Kehilangan atau kematian ini kan seringkali dianggap ujian yang paling berat, terutama buat orang-orang yang ditinggalkan. Ya, ada ucapan yang diajarkan Al-Quran yang tidak diajarkan kepada umat-umat yang lalu. Hanya untuk umat Nabi Muhammad. Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu? Harus sadar bahwa apa yang Anda miliki itu milik Tuhan. Ujian hidup juga tengah dialami oleh pedangdut Lesti Kejora. Istri Rizky Bilar itu dilaporkan oleh musisi Yoni Dores ke Polda Metro Jaya karena dugaan kasus pelanggaran hak cipta. Sebagai pelapor, Yoni Dores mengaku sudah melakukan prosedur hukum dengan benar sebelum mempolisikan pedangdut asal Cianjur itu. Yoni sudah 2 kali mensomasi Lesti karena diva dangdut termuda itu sudah mengcover beberapa lagunya tanpa izin. Kami menerima laporan tindak pidana hak cipta. Kemudian terlapornya adalah saudari LK. Korbannya adalah saudara YM alias YD, seorang pencipta lagu. Ya. Masalah Lesti ini yang dirugikan bukan masalah lagu saya dibajak, bukan. Masalah dia mengcover, dia tidak ada lisensi. Saya kan punya publisher. Sebelum saya berjalan, saya ke publisher dulu. Lesti ada izin nggak ke sini? Nggak ada. Awalnya sih nggak kepikiran lah buat ngelaporin Lesti ini. Karena saya sebagai penciptanya pengen tahu gitu kan. Kok nama penciptanya nggak ditulis di cover-cover? Ya, pihak manajemen Lesti sempat berkelit bahwa somasi Yoni Dores salah alamat, seharusnya ditujukan kepada pihak IO. Namun kemarin Yoni Dores menegaskan bahwa yang ia perkarakan bukan lagu yang dibawakan Lesti di atas panggung, melainkan lagu yang di-cover dan dirilis di platform YouTube. Oh, Yowes, kan? Emang lakinya rada songong. Hehe. Berasa paling Punya backingan. punya backingan. Itu perkataan siapa? Ino. Saya nggak akan mundur pakai backing siapa. Saya di jalan-jalan. Yoni menuding Lesti dan manajemennya sengaja ingin mengeruk untung dari cover lagu itu hingga dibuatkan video klip. Slogannya ya cinta bukanlah kapal. Bagaikan ranting yang kering. Bagai ranting yang kering. Ada beberapa lagu. Dirilis di YouTube sejak Agustus 2020, video klip lagu ciptaan Yoni Dores yang di-cover Lesti itu sudah mendulang 2.045.000 subscriber. Tentu saja, Lesti dan manajemennya mendapatkan monetisasi yang tidak sedikit. Meski begitu, tak serupiah pun Yoni Dores kecipratan. Baru tingkat lidik. Masih banyak proses sebelum Lesti dianggap layak ditetapkan sebagai tersangka. Namun, jika kasusnya bergulir hingga ke meja hijau dan Lesti dinyatakan bersalah, biduan bernama asli Lestiani itu bisa diganjar hukuman 4 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Tapi benarkah Yoni Dores masih menunggu itikat baik Lesti dengan melakukan restoratif justice? Tolong untuk kasus ini respon, itu aja.
Kalau misalnya masih tidak merespon juga, kita ikutin maunya sana.